Shalom, warga kerajaan Allah. Apa kabarnya kalian semua? Saya percaya kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam sukacitanya Tuhan. Minggu yang lepas kita baru saja memperingati Yesus naik ke surga. Itu peristiwa momen yang sangat-sangat penting. Karena Yesus datang dari surga ke dunia, dan dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dengan kenaikan Yesus ke surga, rencana Allah atas dunia ini tergenapi. Dengan kenaikan Yesus ke surga, janjinya atas semua kita yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Tergenapi. Karena Yesus adalah Allah, dia sendiri rela turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sebab upah dosa adalah maut. Yesus yang adalah kasih, dia tidak rela hati untuk melihat ciptaannya manusia harus menerima hukuman dosa adalah maut selama-lamanya. Dan karena begitu besar kasihnya, dia rela mati saudara. Untuk menebus kita, dosa kita. Darahnya yang tercurah, pengorbanannya dirinya yang mati di kayu salib, itu menebus dosa manusia. Dan itu dibuktikan ketika dia bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya. Kuasa kebangkitannya mengalahkan dosa itu sendiri. Kuasa kebangkitannya mengalahkan maut yang harusnya kita umat manusia yang berdosa menerima hukuman itu. Dan kuasa kebangkitannya mengalahkan kuasa kegelapan. Setelah 40 hari Yesus naik ke surga, Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap di langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Dan sebelum Yesus mati dan dia bangkit, dia pun memperkatakan kepada murid-muridnya. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perkataan Yesus dibuktikan saudara. Karena dia mengasihi kita, dia rela mati dan kuasa kebangkitannya menghapus dosa kita. Bahkan karena kasihnya, setiap orang yang percaya kepadanya, dia menyediakan tempat. Setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Wah, itu sangat luar biasa. Karena di dunia ini satu-satunya yang mati, bangkit, dan naik ke surga dan menyediakan tempat hanya Yesus. Karena Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapakku di surga tanpa melalui aku. Yesus sendiri yang membuka jalan sampai di surga. Yesus itulah adalah jalan, sehingga setiap orang yang bersama dengan dia
akan sampai kepada di surga. Akan sampai berjumpa dengan Bapa kita di surga. Dan rencana Allah akan dunia ini, karena setiap orang diselamatkan, dibuktikan oleh Yesus sendiri. Banyak orang katakan, banyak jalan menuju ke surga. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hanya satu-satunya jalan sampai ke surga melalui Yesus. Karena Yesus sendiri adalah jalan. Dia sudah sampai di surga. Karena dia berasal dari surga dan dia menyediakan tempat untuk kita yang percaya kepada dia. Dan dia berjanji akan datang kedua kali dengan cara yang sama untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pertanyaannya, bersediakah kita dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Karena Yesus sudah membuktikan dia pertama kali datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia membuktikan dia mati, dia membuktikan dia bangkit, dia membuktikan dia naik ke surga. Saya terlalu percaya, pasti janjinya datang kedua kali untuk menjemput kita yang percaya akan digenapi. Bersediakah saudara dan saya untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Apa yang harus kita lakukan? Karena situasi dan keadaan, kondisi, tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali sudah sangat jelas. Dan firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan dikatakan, yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa melakukan kehendak Bapakku di surga? Yesus ketika dia masih ada di bumi ini, dia melakukan kehendak Bapanya. Dia taat sampai mati untuk menggenapi rencananya. Yesus setia sampai mati di kayu salib. Yesus setia mengajarkan kepada kita yang percaya tentang kebenarannya, tentang firman-Nya. Melakukan kehendak Allah adalah setiap apa yang kita lakukan bukan karena keinginan kita, bukan karena rencana kita, tapi hidup ini ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, ketika hidup kita ditebus dengan darahnya, hidup kita bukan milik kita lagi. Namun aku hidup, tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup karena iman. Karena hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Yesus yang menebus kita, milik Yesus yang memiliki hidup kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya. Bahkan dia sudah menyediakan tempat buat kita. Bagian kita melakukan kehendaknya. Kita taat seperti dia, kita setia seperti dia, dan kehendak Bapa tergenapi atas hidup kita. Seringkali di dalam situasi yang kurang menyenangkan, situasi yang sangat menekan, situasi yang membuat kita banyak masalah, banyak problem, kita lupa bahwa Yesus yang kita sembah adalah berkuasa atas hidup kita. Yesus yang kita sembah mempunyai rencana yang sangat-sangat baik. Karena setiap keadaan, setiap situasi tidak akan jadi tanpa kedaulatan Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Melakukan kehendak Bapa, di mana kita juga pun harus senantiasa hidup
yang sama dengan hidup Kristus. Karena hidup Kristus yang dihidupi sekarang di dalam kehidupan kita adalah yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus mengasihi, Yesus mengampuni, Yesus hidup kudus, tidak sama dengan cara dunia. Bersediakah kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Menyambut kedatangannya dengan sukacita, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, dan menghidupi firman-Nya yang hidup di dalam setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Bapa artinya rencana Bapa tergenapi atas hidup kita. Sediakan hati untuk rela dibentuk. Sediakan hati untuk rela diajar akan kebenaran firman-Nya. Sediakan hati memiliki roh yang haus dan lapar, senantiasa melekat kuat dengan Dia. Dan senantiasa di dalam segala hal yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam apapun yang kita lakukan, dalam pelayanan kita, kehendak Tuhan yang jadi. Menyenangkan hati Bapa, bukan menyenangkan diri kita. Bukan menyenangkan keinginan kita. Suatu ketika kami bersama dengan suami saya, pagi-pagi pukul 2 malam, saya dibangunkan dan saya terbangun. Dan saya tahu, saya berdoa dan saya berkata dengan Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau berfirman buat saya? Apa yang Kau mau katakan untuk saya, Tuhan? Berbicaralah. Saya siap apa yang mau Engkau, akan apa yang Kau mau atas hidup saya. Kemudian waktu saya menyembah, saya merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 81. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuat penuh. Masa itu saya merenung, apa maksudnya? Saya berbicara kepada suami saya, itu pagi hari saudara. Saya katakan kepada suami saya, hari ini kita pergi, apapun situasinya, apapun kondisinya, kita pergi untuk memberitakan Injil. Kita pergi untuk memberitakan kabar baik. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Kami pergi pukul 5 pagi. Kami pergi ke rumah panjang. Dan kami mengetuk pintu. Dan kami berdoa bersama-sama. Kami memuji bersama-sama. Kami belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan siang hari kami pergi pun ke rumah panjang yang lain. Kami tak mengenal lelah, saudara. Berapapun biayanya, apapun situasi dan kondisinya, baik atau tidak baik, kami harus taat. Karena Tuhan berjanji akan datang kedua kali. Waktunya sangat-sangat singkat. Bersediakah saudara? Dengan kedatangan Yesus, dengan kedatangan Yesus kedua kali. Persiapkan dirimu, hiduplah kudus, hiduplah takut akan Tuhan, bergaulah karib dengan Dia, dan dengar suaranya. Dan taat apa yang dikatakannya. Maka itulah yang dikehendaki Bapamu di surga. Sehingga waktu Yesus datang kedua kali, kita akan dijemput, kita akan terangkat. Karena firman-Nya, iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.